demonstrasi atau aksi unjuk rasa dilakukan orang atau kelompok tertentu untuk menentang suatu kebijakan dari pemerintah atau instansi, aksi unjuk rasa berikut ini termasuk yang aneh, unik, sekaligus tak lazim. Ya, aksi unjuk rasa para jomblo atau para lajang ini benar-benar telah terjadi. Beberapa di antaranya adalah aksi protes karena para wanita menolak mereka untuk dinikahi, sementara yang lainnya menuntut kejelasan status lajangnya. Seperti apa aksi mereka? Langsung saja, inilah 7 aksi unjuk rasa para jomblo paling heboh versi Oniscon. Puluhan laki-laki lajang di Uzumlu, Turki melakukan protes ke pemerintah karena para wanita di desa mereka menolak untuk dinikahi. Pasalnya mereka mengaku sudah menjomblo selama 9 tahun. Bayangkan, hidup 9 tahun tanpa merasakan cinta dan kasih sayang. Sangat menderita dan menyedihkan sekali, bukan? Setelah diselidiki, rupanya para wanita di desa Uzumlu punya alasan. Mereka tak mau tinggal di desa ini lagi dan memilih untuk pindah ke kota besar. Diketahui, Uzumlu merupakan desa yang memiliki 233 penduduk, dan di antara penduduk tersebut, sebanyak 25 pria, di antaranya adalah pria jomblo. Parahnya, para pria jomblo yang berdemo ini membawa spanduk berisi seruan agar para gadis mau menikah dengan mereka dan tinggal di desa ketimbang pindah ke kota besar. Untuk membuktikan tingkat keseriusan para jomblo ini menikahi mereka sampai menuliskan permohonan bantuan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam spanduknya. Menurut Kepala Desa Uzumlu, Mustafa Basdilan, pernikahan terakhir di desa ini terjadi 9 tahun lalu saat jumlah penduduk masih 400 jiwa. Natal 2015 lalu ternyata menyimpan cerita unik. Segerombolan demonstran berbaris dan berjalan di sekitar Tokyo melakukan unjuk rasa untuk menolak perayaan Natal agar tidak mendiskriminasi para jomblo. Demonstran yang hampir seluruhnya laki-laki ini menamakan diri sebagai kelompok pecundang bagi wanita. Mereka melakukan aksi protesnya di sekitar distrik Shibuya. Alasannya, mereka merasa perayaan Natal di Jepang sudah dikomersilkan dengan cara-cara kapitalis sehingga para jomblo merasa dipinggirkan dari perayaan tersebut. Menyatakan bahwa pada hari Natal banyak orang dipaksa mengeluarkan uang lebih, terutama dengan menggunakan alasan cinta. Karena situasi seperti inilah, maka kelompok ini dikumpulkan untuk menentangnya. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan aksi serupa untuk menentang perayaan hari kasih sayang alias Valentine's Day. Gara-gara gagal mendapatkan pacar, seorang wanita di Cina melakukan demo menuntut situs pencarian jodoh. Aksi unjuk rasa wanita yang tak disebutkan namanya ini dilakukan karena ia merasa ditipu. Sudah mengeluarkan banyak uang, namun jodoh tak kunjung datang. Ia mengaku sudah menghabiskan lebih dari sekitar 34 juta rupiah. Mulanya, perempuan berusia 41 tahun ini mengaku sudah membayar 10.000 yuan atau sekitar 20 juta rupiah untuk mendaftar ke situs kencan online agar dipertemukan dengan pria yang tidak sedang menikah dan memiliki gelar sarjana. Perusahaan biro jodoh ini lantas mengatur kencan buta dengan 2 pria berbeda untuknya. Namun setelah pertemuan pertama, kedua pria itu tak ingin meneruskan berhubungan dengannya. Tak menyerah, wanita ini meminta dicarikan pria lain. Namun ia justru diminta untuk membayar biaya administrasi keanggotaan VIP sejumlah 6.000 yuan atau sekitar 12 juta rupiah. Persyaratan ini dipenuhi oleh si wanita, namun sang pria tak kunjung datang. Oleh karenanya, ia berunjuk rasa menuntut situs kencan online. Namun manajer situs kencan online menanggapi dengan mengatakan bahwa perusahaannya sulit mencarikan jodoh untuk si klien karena alasan usia. See you walking around, it's a funeral.
Sekitar 30.000 wanita dan pria lajang di Cina melakukan aksi unjuk rasa dengan mengadakan kencan buta massal. Acara yang dilangsungkan di Waterpark Hangzhou ini memiliki peraturan-peraturan unik. Di antaranya, setiap wanita jomblo yang ikut serta harus menghapus riasan wajah mereka. Panitia acara menyediakan meja sepanjang 20 meter agar mereka menghapus riasan wajah bersama-sama. Hal ini bertujuan agar pria yang serius yang ingin berkenalan lebih jauh tak hanya menilai calon pasangannya dari penampilan fisik saja. Januari lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dibuat bingung oleh warganya yang menuntut dicarikan jodoh. Lewat akun Instagramnya @manjasat memasang foto memperlihatkan aksi unjuk rasanya. Ia bersama temannya memegang sebuah spanduk bertuliskan, "Kami menuntut Wali Kota Bandung agar segera memberikan jodoh yang layak bagi kami." Aksi konyol yang tak lazim ini mendapat perhatian pengguna sosial. Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, diketahui sebagai salah satu wali kota yang aktif di media sosial. Selain meminta jodoh, akun media sosial Emil kerap dibanjiri keluhan lain, di antaranya keluhan jalan, hantu, dan meminta dibuatkan pantai buatan. Ada-ada saja ya pemirsa. Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan sebutan May Day tahun lalu diperingati dengan berbagai aksi unjuk rasa di beberapa daerah di dunia. Di Indonesia, Hari Buruh diwarnai aksi unjuk rasa di beberapa daerah termasuk Batam. Namun ada yang unik dan tak biasa pada aksi unjuk rasa kali ini. Dari banyaknya tuntutan yang diajukan buruh kepada Wali Kota Batam, ada satu permintaan buruh di mana para buruh wanita meminta pengurangan jam kerja buruh yang harus bekerja 8 jam per hari. Menurut mereka, karena jam kerja ini dianggap dapat mengganggu hubungan percintaan mereka. Mereka membawa poster-poster yang diantaranya bertuliskan, "Jutaan buruh jomblo karena kerja 8 jam per hari." Standar jam kerja 8 jam per hari dengan gaji pokok yang tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat para buruh terpaksa mengambil lembur 3 jam per hari. Kondisi inilah membuat mereka kekurangan waktu luang untuk bersosialisasi. Ditambah lebih dari 50% buruh berstatus tidak tetap, sehingga banyak calon mertua yang menolak lamaran karena tidak percaya bahwa buruh yang bersangkutan dapat membina rumah tangga. Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang diperingati setiap 14 Februari tak selalu disambut gembira, terutama oleh para jomblo. Seorang pria jomblo di Shanghai, Cina, melakukan aksi unjuk rasa dengan menyabotase bioskop. Ia membeli semua kursi berlogo ganjil di salah satu bioskop. Ya, ia nekat membeli semua kursi bernomor ganjil secara online agar para pasangan yang mau menonton film yang diputar saat itu, Beijing Love Story, tak bisa duduk berdampingan. Aksi unjuk rasanya terbentur batasan pembelian tiket dan kecurigaan staf bioskop. Rupanya pria berinisial UP ini menggunakan media sosial untuk merekrut pria-pria bernasib sama untuk memesan tiket secara online. Wah, nggak bisa nonton sebelahan bersama pasangan dong ya. Pemirsa, itulah 7 aksi unjuk rasa para jomblo paling heboh versi On The Spot. Kalau kamu ingin berunjuk rasa seperti apa?